Wa idzar rusulu uqitat. Wa idzar rusulu uqitat. Kemudian pada lafal ra di sini, maaf, sebelum huruf ra di sini ada huruf alif lam. Nah, tapi sebelum itu ada huruf dzal. Hati-hati pada lafal dzal. Jangan dibaca dengan zai. Jangan wa izar rusulu. Nah, tapi wa idzar rusulu. Kemudian ra-nya tebalkan arru arru. Kemudian ar-rusulu. Maka dinamakan di sini ra tebalnya ra tafkhim. Wa idzar rusulu uqitat. Nah, di sini ta sifat hamas dan sifat syiddahnya. Langkah pertama syiddah dulu, baru hamasnya. Uqitat. Wa idzar rusulu uqitat. Kemudian li ayyi yaumin ujjilat. Li ayyi yaumin ujjilat. Nah, pada lafal ya tekan ya-nya li ayyi, jangan dibaca li ayyi atau li ayyi. Nah, jangan. Tapi li ayyi yaumin. Kemudian lafal yau ada fathah bertemu sukun, ini bacaan lin lembut dalam pelafalannya yaumin. Kemudian pada lafal min ada bacaan izhar halqi, yaitu ditandai dengan tanwin pada huruf mimnya bertemu dengan hamzah, maka suara tanwinnya harus jelas. Min u, nggak boleh min u. Kemudian ujjilat, kembali lagi ada huruf tak sukun, harus dijelaskan suara taknya. Li ayyi yaumin ujjilat. Nah, li yaumil fasl. Pada bacaan li yaumil fasl. Di sini pada lafal li yaumi ada bacaan lin. Apa itu bacaan lin? Lin artinya kita maknai dengan lembut. Maka kapan terjadinya lin, bacaan lin terjadi dua kondisi, yaitu fathah bertemu waw sukun atau fathah bertemu ya sukun. Maka apabila fathah bertemu waw sukun atau fathah bertemu ya sukun, maka dia kita namakan dengan bacaan lin. Dalam pelafalannya harus lembut. Li yaumi, agar menyempurnakan makhraj huruf waw, kita agak monyongkan bibir kita. Li yaumi, ya dilembutkan yaumi. Kemudian pada lafal yaumil di sini ada alif lam qamariyah, yaitu alif lam yang kita tulis dan kita baca dengan jelas suara lamnya. Li yaumil fasl. Nah, kemudian dalam lafal ini kita sempurnakan dulu huruf shadnya, yaitu kita fa ketemu dengan shadnya tebal, fasl. Ya, kemudian baru dimatikan lamnya. Tapi hati-hati jangan memantulkan shadnya, fasl. Misalkan fasal gitu ya, dengan pantulan shadnya. Hati-hati, tapi tetap dia menyempurnakan shadnya baru dimatikan lamnya. Li yaumil fasl. Kemudian ayat ke-14, wa ma adraka ma yaumul fasl. Pada lafal wa ma adraka, di sini pada lafal ma ada bacaan yang kita namakan dengan mad jaiz munfasil. Mad artinya panjang, jaiz artinya boleh, munfasil terpisah. Sehingga apa yang dimaksud dengan mad jaiz munfasil? Yaitu apabila ada bacaan mad tabi'i. Pertama kita uraikan, yaitu pada lafal ma bertemu dengan hamzah setelahnya. Ma pada dasarnya dua harakat. Karena datang setelahnya huruf hamzah, maka ma-nya nanti berubah disebabkan adanya hamzah. Nah, apabila ada huruf hamzah datang setelah mad tabi'i dan hamzah tersebut kita lihat di sini dua kata, di lain kata, bukan pada satu kata. Sehingga ketika di lain kata ini namanya kita namakan munfasil, hamzahnya terpisah. Maka dinamakan dengan mad jaiz munfasil. Berapa panjang untuk mad jaiz munfasil? Yaitu kita panjangkan 4 atau 5 harokat. Maka ma-nya kita panjangkan dahulu baru kita baca a-nya. Wa ma adraka. Kemudian pada lafal dal sukun ini ada bacaan qalqalah, artinya memantul, ya, iqtirab, bergetar. Nah, kemudian untuk pantulannya, ada kesalahan yang terjadi dalam melafalkan adraka. Yang pertama tidak mantul, itu salah. Sehingga misalkan wa ma adraka, ini salah.
Kemudian yang kedua menambahkan hamzah, misalkan wa ma adraka, adraka, ini kurang tepat juga karena dia menambahkan hamzah di dalam huruf dalnya. Maka langsung saja wa ma adraka, adraka, adro. Kemudian pada lafal ro ditebalkan adraka, ro. Nah, di sini ada alif di atas huruf ya. Ini cuma untuk dalam penulisan rasamnya, ro-nya kita panjangkan 2 harokat. Maka kita namakan dengan mad tabi'i, yaitu adanya fathah bertemu dengan huruf alif. Kemudian maaf, adraka ma yaumul fasl. Pada lafal ma kembali lagi ada fathah bertemu alif, maka kita namakan mad tabi'i, panjang untuk ma 2 harokat. Kemudian yaumul fasl, fasl. Pada lafal yaumu ada bacaan lin, yaitu berupa alif bertemu fathah bertemu ya waw sukun. Kemudian pada lafal al-fasl, al-fasl, yaitu ada alif lam qamariyah pada lafal lamnya, alif lam. Di sini alif lam yang kita tulis dan kita baca dengan jelas lamnya. Kemudian al-fasl, fasl, ya sempurnakan shadnya baru ke lam. Wa ma adraka ma yaumul fasl. Kemudian ayat yang selanjutnya wailun yawma idzil lil mukazzibin. Pada lafal wailun, wailun di sini ada bacaan lin, yaitu pada lafal wa ketemu dengan huruf ya sukun, maka dia lembut dalam pelafalannya. Wailun, wailun ya. Nah, di sini ada tanwin berupa dhammatain bertemu dengan huruf ya. Maka apabila dhammatain bertemu dengan huruf ya, ini kita namakan dengan bacaan idgham. Nah, di sini karena huruf ya termasuk idgham bi gunnah hurufnya, maka kita namakan dengan idgham bi gunnah, yaitu disertai dengan gunnah. Idgham artinya kita memasukkan. Apa yang kita masukkan adalah suara tanwinnya atau suara nunnya ke huruf ya, maka hilang bunyinya, tapi dia masih menyisakan suara bunyi dengan gunnahnya. Wailun, wailun ya, bukan wailun ya, tapi wailun yauma idzil lil mukazzibin. Kemudian pada lafal yau ada bacaan lin lagi, yaitu adanya fathah bertemu waw. Kemudian pada lafal zil lil mukadzibin ini ada namanya idgham bi gunnah. Maaf, idgham bila gunnah. Yaitu idgham yang kita baca tanpa disertai dengan gunnah. Maka cara membacanya yaitu suara tanwinnya masuk ke huruf lam dan nunnya, suara nunnya hilang. Awalnya yauma idzin ketemu lam langsung ke lam, jadi mengganti l. Yauma idzil lil mukadzibin. Apa bedanya idgham bi gunnah dan bila gunnah? Bedanya adalah idgham bi gunnah itu pakai dengungan, pakai menahan. Sedangkan idgham bila gunnah tanpa ada penahanan. Kemudian lil mukazzibin, hati-hati dalam melafalkan zal, jangan sampai dibaca mukazzibin, jangan. Nah, karena di sini huruf zal kecil, yaitu ujung lidah kita menempel dengan gigi seri atas. Kemudian pada lafal bin ada bacaan mad arid disukun. Mad yang terjadi kapan? Disebabkan karena adanya sukun arid. Apa itu sukun arid? Sukun yang muncul karena waqaf. Contoh, di sini kan awalnya bina, panjangnya 2 harokat. Nah, awalnya berharokat ketika dia disambungkan. Misalkan lil mukadzibina alam ketika kita wasal. Lanjut. Tapi kalau kita waqaf, maka biasanya kita matikan. Orang Arab mematikan huruf akhir ketika dia berhenti dalam berbicaranya. Maka lil mukadzibin, matikan nunnya. Sebelum huruf nun itu ada huruf ya yang dia sukun, maka inilah yang kita namakan dengan mad arid sukun. Panjangnya berapa harokat? 2 harokat, boleh 4 dan boleh pula 6 harokat. Maka lil mukazzibin, lil mukazzibin, sampai 6 harokat. Kita coba ulang. Wailun yawma idzil lil mukazzibin. Kemudian ayat yang ke-16. Alam nuhlikil awwalin, alam nuhlikil awwalin. Kemudian pada lafal alam ada mim mati bertemu dengan huruf nun. Apabila ada mim mati bertemu setelahnya huruf nun, ini mati kita masuk ke ranah hukum mim sukun,
Ya, hukum mim sukun terbagi 3, ada izhar syafawi, ada idgham mimi, dan ada ikhfa syafawi. Nah, ikhfa syafawi idgham mimi itu hurufnya cuma 1. Sedangkan izhar itu seluruh huruf hijaiyah selain daripada mim dan ba. Nah, setelah ini kita lihat ada nun, berarti dia izhar syafawi. Izhar berarti mimnya jelas, tidak boleh ditahan. Tidak boleh alam nuhliki, enggak, tapi langsung saja alam nuhlikil awwalin. Kemudian pada lafal kil awwalin di sini ada alif lam lagi, yaitu alif lam qamariyah, alif lam yang kita tulis dan kita baca dengan jelas lamnya. Kemudian awwalin, tekan di wawnya awwa untuk menyempurnakan daripada makhraj wawnya, monyongkan sedikit. Awwalin. Kemudian pada lafal lin ada bacaan mad arid sebagaimana lil mukadzibin. Alam nuhlikil awwalin. Baik, kita coba ulang dari ayat yang ke-13. Liyaumil fasl. وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين. Ya, semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan.